Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, saya Kansa Hana Kamilia dengan NIM E9721974 dari mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan menemani teman-teman untuk beberapa menit ke depan karena saya akan memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Oleh karena itu, untuk teman-teman, saksikan hingga akhir ya. Pada penelitian yang telah saya lakukan ini, saya mengangkat judul dengan implementasi Zikir Rotibul Haddad terhadap kecerdasan spiritual santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, Situbondo. Pada pembahasan yang saya angkat di sini itu ada 4 topik pembahasan. Yang pertama, yakni mengenai profil singkat pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Yang kedua, mengenai gambaran tentang zikir rawatibul haddad. Yang ketiga, tata pelaksanaan zikir rawatibul haddad. Dan yang terakhir, yakni pengaruh implementasi zikir terhadap santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, Situbondo. Pada pembahasan pertama di sini, yakni mengenai gambaran umum tentang pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo ini adalah salah satu pesantren yang terbesar di Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Samsul Arifin pada tahun 1908 Masehi. Pesantren ini berjarak 34 km atau sekitar 50 menit dari arah Kabupaten Situbondo dan 55 km atau sekitar 1 jam 13 menit dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Selain pengajaran ilmu-ilmu kitab klasik, pada tahun 1974 Masehi dibukalah sekolah menengah pertama hingga adanya Institut Agama Islam Ibrahimi atau yang saat ini telah menjadi Universitas Ibrahimi dan membuka Ma'had Ali pada tahun 1990 Masehi sebagai itikat ikhtiar mengatasi kelangkaan ahli fikih. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo ini saat ini telah mencapai kepada 4 pengasuh, yang mana pada pengasuh atau pendiri pertama yakni bernama Kiai Haji Raden Samsul Arifin dan yang pengasuh kedua yakni Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin dan pada pengasuh yang ketiga yakni Kiai Haji Raden Fawaid As'ad Samsul Arifin dan yang keempat yakni pengasuh yang saat ini bernama Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Pada pembahasan yang kedua, yakni mengenai gambaran zikir umum Rotibul Haddad. Zikir Rotibul Haddad merupakan sebuah kumpulan wirid, doa, dan zikir yang disusun oleh penyusunnya yang bernama Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Lafaz Rotibul Haddad ini terdiri dari 2 kata, yaitu pertama kata rotib dan yang kedua yakni kata Al-Haddad. Kata rotib di sini berasal dari bahasa Arab yang artinya rottaba yang dalam maknanya adalah menyusun, mengatur, dan menguatkan. Sedangkan Al-Haddad yakni diambil dari nama penyusunnya yakni Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Rotib ini dibaca bersama-sama atau secara berjamaah selepas ba'da sholat isya. Sedangkan pada bulan puasa yaitu Ramadan, Rotibul Haddad ini dibaca sehabis sholat isya yang dilakukan di pertengahan waktu menunaikan sholat tarawih. Untuk penentuan waktu tersebut sesuai dengan anjuran beliau yakni Sayyid Abdullah bin Alwi bin Al-Haddad untuk tiap daerah setempat sana yang mengamalkan Rotibul Haddad ini. Dan qadarullahnya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, tiap daerah yang mengamalkan pembacaan Rotibul Haddad ini akan selamat dan terlindung dari pengaruh keburukan kesesatan pada saat itu. Sedangkan dalam edisi cetakan kitab Rotibul Haddad ini ditemukan beberapa perbedaan.
yaitu setelah pembacaan surah Al-Fatihah yang terakhir dan penambahan nama kiai atau tokoh sanad dalam pembacaan doa di akhir yang telah turut berperan memberikan ijazah dalam ratib ini dan yang telah menyarankan untuk membaca dan mengamalkan ratib tersebut, seperti penambahan nama almarhum Al-Habib Ahmad Mansur bin Toha Al-Haddad dan nama para pendiri dan pengasuh seperti yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo ini, yakni dengan menambahkan penyebutan nama almarhum Kiai Haji Raden Samsul Arifin dan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin hingga Kiai Haji Ahmad Fawaid As'ad Samsul Arifin. Para ulama salaf mengatakan bahwa ratib ini merupakan ratib yang memiliki keutamaan yang sungguh luar biasa, di antaranya zikir yang lainnya, terutama bagi para zikrullah yang istiqomah dalam membaca dan mengamalkannya, yang diyakini akan mendapatkan barokah dari Allah berupa umur yang berkah, sebutan husnul khatimah saat meninggal dunia, dan Allah pun akan selalu menjaga dan melindungi anggota keluarganya, keturunan, serta harta benda yang dimilikinya. Kemudian pada pembahasan yang ketiga, yakni mengenai pelaksanaan zikir Ratibul Haddad. Pembacaan Ratibul Haddad di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo ini yang telah saya lakukan, dilakukan biasanya ketika ba'da sholat asar, yang mana dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh santri yang bertempat di Masjid Asrama Pesantren, kecuali pada malam Selasa yang akan dilaksanakan selesai sholat Isya berjamaah. Sedangkan tata cara pelaksanaannya dilakukan seperti pada umumnya, yang dimulai dengan bertawasul terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW, dan kemudian di pertengahan akan bertawasul kembali kepada para pendahulu-pendahulu pesantren hingga para guru yang bersambung sanadnya kepada para pengasuh pondok pesantren diamalkan. Hal tersebut pada dasarnya bertujuan agar pembacaan zikir yang dilakukan atau yang dilaksanakan tersebut dapat membawa barokah untuk diri sendiri, terlebih para santri yang mengamalkannya, dan juga terhadap pondok pesantren tersebut. Kegiatan pembacaan Ratibul Haddad ini telah menjadi sebuah rutinitas wajib bagi para santri di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Bahkan pengasuh kedua yaitu Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin berdauh dengan menuturkan bahwasanya Ratibul Haddad ini adalah sukmah atau ruhnya santri Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Dengan kata lain, jika ingin dianggap santrinya, maka ia harus terus mengamalkan dan istiqomah menjalankan zikir Ratibul Haddad ini. Begitu pula dengan apa yang disampaikan oleh pengasuh pesantren saat ini, yaitu Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, yang juga turut berharap kepada seluruh santrinya dan alumni agar terus mampu memasyarakatkan bacaan zikir Ratibul Haddad ini. Sebagaimana halnya budaya pembacaan tahlil di kalangan masyarakat luas. Karena menurut beliau, hal tersebut adalah titipan khusus dari pendahulu-pendahulu sebelumnya. Anjuran pembacaan Ratibul Haddad ini ternyata juga memiliki banyak rahasia dahsyat yang tersimpan di dalam susunan ratib tersebut. Di antaranya, untuk memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan persoalan dunia dan akhirat, juga dapat membentengi akidah masyarakat serta menjaga masyarakat, negara maupun agama. Urutan bacaan Ratibul Haddad versi Salafiyah Safiyah Sukoharjo di sini itu adalah yang mana bacaan ratib yang terdapat di awal, sedangkan khususon-khususonnya berada di pertengahan hingga dilanjutkan dengan doa, dan kemudian dilanjutkan ada bacaan-bacaan berikutnya. Dan urutan bacaan ratib ini merupakan hasil riyadhah dari Kiai Haji Raden Samsul Arifin selaku pendiri dan pengasuh pertama di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo, karena menurut dahulu beliau bahwa hal tersebut adalah adab dan saat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat disimpulkan dari hal ini bahwa pemanaan akan urutan bacaan ratib versi Salafiyah Safiyah di sini adalah bahwasanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja terkait pentingnya mengangkat tangan, namun sebelum berdoa, etikalah yang seharusnya perlu didahulukan, yaitu dengan membaca zikir.
baik itu berupa baca istighfar, sholawat, tahmid, dan masih banyak lainnya. Barulah kemudian setelah itu dilanjut dengan khususan atau tawasul khusus dengan harapan agar nantinya saat kita berdoa akan dibantu oleh para masyayikh dan ahlul bait hingga para kekasih Allah. Dan yang terakhir pada pembahasan pengaruh implementasi zikir ratibul hadat sini. Jadi, dari hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan, penulis mendapatkan informasi bahwasanya ada pengaruh kekuatan yang cukup besar terhadap diri para santri yang istiqomah mengamalkan ratib ini. Di sisi lain, karena memang ratib ini adalah suatu karangan ulama terkemuka yang hasil karangannya telah banyak diamalkan oleh para kiai besar, pesantren, hingga masyarakat luas lainnya. Dengan adanya kegiatan pembacaan rutin zikir ratibul hadat di pondok pesantren Salafiyah Sukoharjo ini, mereka menuturkan bahwa ratib ini benar-benar memiliki manfaat yang banyak di dalamnya, hingga mereka sendiri dapat merasakan efek atau dampak daripada mengamalkan pembacaan zikir ratibul hadat ini, terutama dalam peningkatan jiwa spiritualitas mereka. Menurut salah seorang alumni santri dari pondok pesantren tersebut mengatakan bahwasanya ia merasakan akan ada manfaat yang didapatkan dari mengamalkan pembacaan ratib ini. Selain memang yang utama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hati dan jiwa pun terasa lebih tentram dan damai. Terlebih karena sistem pelaksanaannya yang teratur, artinya rutin dilakukan setiap hari, juga memberikan dampak yang cukup besar, yaitu melatih para santri untuk lebih bertanggung jawab, disiplin, dan beristiqomah dalam beribadah. Di sini pun ada beberapa pengaruh yang sangat kuat dirasakan oleh para santri. Yang pertama, ketentraman hati yang didapatkan. Yang kedua, membantu mengarahkan dirinya untuk mampu merendam dan mengendalikan emosional ketika dihadapkan oleh suatu permasalahan tertentu. Yang ketiga, kedamaian hati dan jiwa yang ia rasakan, yang mana adalah suatu kunci utama dalam mencapai kebahagiaan hidup. Yang keempat, menumbuhkan perasaan cinta kasihnya yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, melatih rasa tanggung jawab, kedisiplinan dalam beristiqomah dalam beribadah. Sehingga dari pemaparan tersebut, pengimplementasian zikir ratibul hadat ini dapat menjadi langkah rutinitas yang memang sudah diamalkan oleh pesantren Salafiyah Sukoharjo hingga menjadi suatu kebiasaan. Hingga kebiasaan pengamalan ini kemudian mempunyai kontribusi besar terhadap kehidupan manusia, khususnya para santri, karena pembiasaan sejatinya berintikan dari pengalaman yang dibiasakan untuk dijadikan sesuatu yang diamalkan. Dengan menemukan perasaan cinta kasihnya yang mendalam terhadap Allah hingga kemudian merasakan kedamaian hati, maka akan dapat membantu menghadirkan kesadaran kepada para santri ketika dihadapkan berbagai kesulitan dan cobaan dari Allah, baik hal tersebut dalam urusan ibadah ataupun permasalahan kehidupan sehari-hari. Artinya, zikir ratibul hadat di sini memiliki hubungan yang cukup besar terhadap kecerdasan spiritual manusia, yang apabila semakin tinggi dan istiqomah pengamalan zikirnya, maka akan semakin tinggi pula kecerdasan spiritual seseorang. Nah, pada yang terakhir ini adalah dokumentasi yang telah saya lakukan. Di sini menjelaskan mengenai pelaksanaan zikir ratibul hadat yang dilaksanakan oleh alumni dari pondok pesantren. Kemudian pada dokumentasi selanjutnya, yakni ketika para santri berziarah dan melakukan pembacaan ratibul hadat di pondok pesantrennya, dan yang di sampingnya adalah mengenai kegiatan rutinan para alumni santri yang terus melaksanakan dan menjalankan amalan ratib al-hadat ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman mengenai wawasan akan ratibul hadat ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.